akhirnya setelah terjun menjadi direktur SMA, tantangan pendidikan SMA tuh menurut Bapak sekarang seperti apa? Titik poinnya itu dari SMA. Semakin banyak anak-anak lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi, ini kan teorinya kan kita lebih yakin bahwa nanti mereka akan lebih siap untuk bersaing. Di proses selanjutnya lah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Cerita SMA, cerita kamu, cerita kita semua ada di Cerita SMA. Oke, bersama saya Abu Yana Nur Saputra. Di episode kali ini kita sangat spesial karena akan berkenalan lebih dalam dengan direktur SMA yang beberapa waktu lalu ini baru saja dilantik. Ya, langsung aja dengan Bapak Suhartono Arham. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Juga buat teman SMA dimanapun berada. Salam kenal, assalamualaikum. Salam sehat selalu. Iya, salam sehat selalu. Sehat juga ya Bapak ya. Amin, Alhamdulillah. Amin. Ya, itu penting banget, kesehatan nomor 1 kalau sekarang ya Pak ya. Baik, Bapak Suhartono Arham ini dipanggilnya Pak Anton. Pak Anton saja. Pak Anton. Pak Anton saja. Dari Suhartono Arham emang dari kecil dipanggil Anton Pak ya? Oh, Pak emang panggilannya. Oke, baik. Pak Anton, ini sebelum menjadi direktur SMA, ini banyak nih dari guru, dari teman-teman SMA. Ini Pak Anton ini dari mana sih? Dari mana sebelumnya? ya? Iya, banyak sekali yang bilang karena kan belum selama di direktorat SMA itu kayaknya belum ada yang kenal gitu. Boleh itu pertanyaan yang wajar kalau teman-teman banyak belum tahu ya. Karena memang di direktorat SMA ini bukan saja sebagai direkturnya baru ya. Saya memang tidak berlatar belakang pegawai atau staf direktorat SMA ya. Saya ini kan orang daerah sebenarnya Mas. Oh. Jadi saya berasal dari Kalimantan Barat. Sebelum bergabung ke Direktorat Jenderal Dikdasmen waktu itu, saya adalah Kepala LPMP Kalimantan Barat. Dan saya merupakan pegawai dari pertama kali terima SK CPNS sejak tahun 92 sampai 2018 ditarik ke Jakarta. Saya di sana terus. Oh, di belum Kalimantan pernah Barat. Iya, belum pernah pindah. Lalu 2018 saya ditarik ke Jakarta ke pusat, ke Sekretariat Direktur Jenderal Dikdasmen waktu itu. Belum Paudasmen kita. Sebagai Kepala Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian. Nah, itu cerita awalnya nih. Siapa sih Pak Anton ya? Saya memang bukan sebelumnya memang wajar kalau banyak orang tidak tahu karena memang saya orang daerah. Jadi seperti itu. Dari Kalimantan Barat ke jadi Kabak Hukum, kira menjadi direktur SMA. Berarti emang asli Kalimantan Barat ya Pak? Asli, saya lahir besar di sana. Kecuali pada saat saya S1 saya sempat kabur sebentar. Tapi setelah itu saya kembali lagi ke sana. Dan bahkan saya membayangkan nanti saya pensiun tuh Kalbar gitu kan. Oh gitu. Nah, tapi kan ternyata beda ya. Perjalanan hidup, kehendak Allah ternyata gak seperti itu. Tidak seperti yang saya bayangkan gitu kan. Jadi emang udah rencana, udah pensiun di Kalbar lah gitu ya? Iya. Soalnya Kalbar asik itu. Oh iya. Saya belum pernah kayaknya ke Kalbar. Dari tadi berarti besar di Kalbar, terus sekolah juga SD, SMP, terus SMA. Saya kebetulan tidak SMA. Tidak SMA. Jadi mungkin ini saya satu-satunya jangan-jangan ya, satu-satunya direktur SMA yang tidak punya pengalaman SMA. Bukan tidak pengalaman sebagai pegawai, tidak juga pengalaman sebagai siswa SMA itu. Karena saya tidak bersekolah di SMA. Saya tamat SMP itu masuk ke SPG. Sekolah Pendidikan Guru. Jadi waktu itu memang ada satu sekolah yang memang ditujukan untuk mencetak calon-calon guru SD terutama. Nah, terutama. Jadi sebelum terbitnya Undang-Undang 14 tentang guru dan dosen itu kan mengatur bahwa guru minimal S1. Jadi sebelum undang-undang itu keluar, guru tuh tamatan SPG juga banyak termasuk saya diantaranya. Berarti itu memang sekolah kan untuk menghasilkan guru. Apa emang cita-cita Bapak untuk jadi guru atau gimana? Kenapa milih masuk SPG itu? Kalau cita-cita tuh sih sebetulnya lebih ke cita-cita orang tua saya ya. Cita-cita almarhum bapak saya. Karena guru. Saya sendiri sebenarnya tidak, guru tuh bukan menjadi salah satu cita-cita saya gitu kan. Cita-citanya apa Pak? Waktu itu saya kepengennya yang hebat-hebat lah pokoknya kan namanya anak-anak tuh kan. Dan guru tuh dalam konotasi waktu itu bukan termasuk pilihan ya. Ya karena mungkin ya profil guru kan ya kita tahu ya. Mohon maaf ya dari segi penghasilan mungkin itu kan tidak terlalu menjanjikan. Nah jadi
banyak kawan itu tidak memilih profesi guru sebenarnya. Nah beda dengan sekarang ya, semenjak ada sertifikasi, kesejahteraan guru lebih diperhatikan, sistem kenaikan pangkatnya juga menjadi lebih fleksibel. Saya kira sekarang sudah berubah ya, justru masyarakat banyak yang menginginkan jadi guru. Putra putrinya itu menjadi guru, kira-kira seperti itu. Ya, termasuk dulu orang tua bapak mungkin ya. Kenapa? Nah kalau orang tua saya kan mungkin gini ya, berangkat dari mungkin dalam tanda petik agak normal barangkali ya kalau orang tua itu kan, karena kebetulan bapak saya guru. Beliau terakhir pensiun itu sebagai kepala salah satu SD di daerah saya. Nah jadi mungkin kepengin di antara sekian anaknya itu kan ada yang melanjutkan, meneruskan karirnya lah, profesinya kan begitu. Betul. Saya kira umum ya, semua orang tua saya kira pengennya begitu ya. Nah, tapi kan ada yang mau, ada yang tidak. Dan saya bukan tipe anak yang membangkang ya, meskipun sekali lagi itu bukan pilihan saya sebenarnya. Ya tapi sudah, karena saya yakin ya apapun yang dipikirkan orang tua, yang dilakukan oleh orang tua tuh pasti untuk kebaikan lah untuk anaknya gitu ya. Ya sudah saya masuk SPG, alhamdulillah kan gitu. Iya. Walau nggak jadi guru kan sekarang udah mengurusi pendidikan juga betul. ya Pak. Nah, saya memang tidak jadi guru ya karena tamat SPG tahun 85 itu saya kabur ke Jogja. Oh untuk S1? S1. Nah tapi itu pun sebenarnya S1-nya saya persiapkan untuk jadi guru juga. Kan saya memilih IKIP ya. Saya milihnya bukan ke perguruan tinggi yang umum ya, saya ke IKIP yang memang ya ditujukan untuk mencetak calon guru juga sebenarnya gitu. Oke. Ya. IKIP mana Pak? Apa Jogja? Saya dulu di IKIP Muhammadiyah Jogja. Sekarang menjadi Universitas Ahmad Dahlan. Oke. Itu dulu alma mater saya di sana. Dan jurusan waktu itu? Saya ambil jurusan kurikulum. Kurikulum. Nah ini juga ada ceritanya kan gini ya. Berbeda dengan anak-anak SMA. Kalau anak SMA kan di kelas 3 biasanya itu sudah diperkenalkan ya. Ini loh anak-anak nanti kalau pengen kuliah ada jurusan ini ya. Monggo ya minatnya sesuai minat dan bakatnya di mana kan mereka tuh sudah dari awal tuh sudah tahu ya, nanti kepengen kuliahnya di sini. Nah karena SPG tidak diharapkan untuk kuliah, karena diharapkan untuk mengajar ya, karena memang waktu itu ada kekurangan guru ya, bahkan sampai sekarang ini kan menjadi masalah ya. Jadi diharapkan lulusan SPG sebenarnya tuh ya langsung ngajar untuk menutupi kekurangan guru-guru terutama di daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah pedalaman yang kalau sekarang kita kenal dengan istilah 3T itu. Nah jadi kami memang tidak tahu. Jadi karena itu saya sebelum berangkat ke Jogja, saya sempat minta arahan, minta masukan dari mantan kepala sekolah saya namanya Pak Salekan Marli. Nah jadi beliau malah tanya ke saya, sekarang kalau nanti tamat kuliah kamu pengen ngajar di mana? Pertanyaan itu. Jadi saya bilang Pak saya kepengen ngajar di SPG, kembali ke alma mater kita gitu kan. Kalau kemarin saya jadi siswa, saya nanti jadi guru di sana. Iya. Oh bagus itu katanya. Nanti bantu saya nanti di SPG. Cuman kalau begitu ya ambil jurusan yang keguruan. Nah pilihan saya waktu itu jatuh ke kurikulum karena di IKIP Muhammadiyah waktu itu jurusan kurikulum ini yang statusnya sudah disamakan. Jadi kalau istilah akreditasi sekarang tuh alah begitu ya. Nah jadi waktu itu kan statusnya kan disamakan, diakui terdaftar. Jadi kurikulumnya jurusan yang statusnya tertinggi itu yang saya pilih. Dan setelah lulus sempat mengajar di SPG. Nah itu dia. Itu ternyata Mas perjalanan hidup ini kita tidak bisa rancang sendiri ya. Iya betul. Kita hanya bisa menuliskannya di atas kertas. Nanti saya kepengen jadi ini. Saya punya loh. Umur sekian saya harus. Ada targetnya di list ya. Saya punya ya. Saya punya umur sekian. Meskipun saya lupa saya taruh di mana gitu ya. Tapi kan ternyata begini ya. Ada yang memang maha mengatur, menentukan. Kita hanya menjalani. Kan logikanya saya tamat IKIP itu untuk jurusan kurikulum. Saya kembali ke SPG menjadi guru di SPG. Nah masalahnya adalah saya wisuda tamat tahun 90. Nah, SPG saya itu bubar tahun 88. Jadi waktu itu ada kebijakan pemerintah menutup SPG ya. Semua SPG termasuk SGO ya. Sekolah guru olahraga kan ada waktu itu. Itu ditutup karena persyaratan untuk menjadi guru tuh minimal S1. Karena ada persyaratan itu. Ada persyaratan itu sehingga SPG ditutup, dialihkan menjadi, ada yang beralih menjadi SMK. Nah kalau SPG saya tuh berubah menjadi SMA Negeri 3 Singkawang sekarang. Masih eksis sampai sekarang ya masih. Ya. Oke teman-teman SMA Negeri 3 Singkawang. Dan waktu itu ya semua guru SPG itu beralih menjadi guru SMA. Nah saya sempat pada beberapa waktu yang lalu ya. Pada saat saya masih di Kalbar ya, saya beberapa kali saya mampir, masih ketemu dengan bapak dan ibu guru saya gitu kan. Nah, beberapa mungkin sekarang barangkali sudah tinggal 1-2 lah yang masih mengajar di SMA 3. Baik, setelah lulus dari itu
S1 itu, kemudian SPG-nya ternyata sudah beralih. Ya. Tetap kembali ke Kalbar? Saya tetap kembali ke Kalbar. Karena memang itu permintaan ibu saya ya. Ya boleh katanya sekolah jauh-jauh tapi nanti pulang lagi. Gitu kan ya. Saya kembali ke Kalbar meskipun saya tidak bisa menjadi guru di alma mater saya karena sudah keburu beralih menjadi SMA. Nah, tahun 91 ada pembukaan CPNS di BPG namanya. Balai Penataran Guru. Oh, yang sekarang menjadi LPMP. Okay. Itu dulu aslinya itu namanya Balai Penataran Guru. Baru berubah menjadi LPMP itu di tahun 2001. Jadi saya menjadi pegawai di BPG Kalimantan Barat itu sejak tahun 92. Maret 1992. 92. Ya. Wow. Saya belum lahir, Pak. Belum lahir ya. Belum lahir. Dari 92 hingga 2018 tadi ya. Ya. Baru dipindah. Dan ya ternyata saya baru nggak nih. Saya menjadi PNS di BPG itu bulan Maret 1992. Saya dipindah dari BPG sana dari LPMP juga di bulan Maret, tapi 2018. Jadi Maret 2018 saya ditarik ke Jakarta untuk bergabung di Sekretariat Direktorat Jenderal. Kira-kira ternyata di bulan Maret ini. Berarti di LPMP itu sudah lama sekali. Udah lama sekali saya. Luar biasa nih. Nah, untuk pindah Pak dari lahir besar di Kalbar, kemudian kan sempat merantau untuk kuliah di Jogja. Itu kan perlu mental yang luar biasa ya Pak. Kayak pasti ada homesick atau rindu daerah asal gitu. Prinsip apa Pak yang dipegang hingga pokoknya harus dikuatin gitu. Prinsip apa sih Pak yang dipegang? Sebenarnya karena waktu itu masih muda saya ya, baru kan umur sekitar 18-an ya. Saya juga tidak terlalu ada prinsip gimana, sebenarnya enggak. Saya hanya ikut-ikutan sebenarnya. Jadi karena kebetulan abang saya yang pertama, saya kan kami 5 bersaudara, saya nomor 2. Abang saya yang pertama tuh sudah di Jogja duluan. Nah justru dia yang dalam tanda petik nih, dia yang merayu-rayu saya, udah ngapain kamu ngajar, kamu kan masih kecil katanya kan. Bayangin baru 18 tahun loh. Kamu harus langsung ngajarin anak orang, kamu sendiri masih perlu diajarin gitu kan. Udah ikut ke Jogja aja. Nah jadi sebenarnya saya nggak bercita-cita kuliah sebetulnya ya. Tapi karena terus-terusan sama abang saya. Zaman dulu kan surat ya. Ada surat, sering-sering dikirimin surat. Diceritain di Jogja tuh begini itu kan. Nah sampai akhirnya abang saya sendiri pulang ya. Akhirnya setelah runding dengan bapak ya, bapak almarhum menyetujui, ya sudah nggak apa-apa. Berangkatlah kira-kira seperti itu. Jadi bukan karena apa ya, sebenarnya kalau jujur ya sebenarnya saya ikut-ikutan aja gitu kan. Ikut-ikutan abang. Karena abang saya sudah di sana kan gitu. Dan ini saya kira justru di situ poinnya ya. Harus ada yang menjadi pelopor. Betul. Jadi dalam persoalan apapun sesuatu akan menjadi lebih mudah kalau ada yang mendahului nih. Ada yang mempelopori dulu. Betul. Harus ada yang berkorban dalam tanda petik ya, menjadi orang nomor 1. Meskipun jadi orang nomor 1 tuh banyak suka dukanya. Beda kalau saya kan tinggal ngikut nih. Nanti tinggal di mana Bang? Udah ada. Udah kita udah jelas ya. Nanti bahkan dari sana naik apa dan sebagainya itu udah tahu. Beda kalau kayak abang saya kan dia pertama kali itu betul-betul berjuang itu. Nyari alamat, mau tinggal di mana, kos di mana, mau daftar kampusnya, alamatnya belum tahu kan seperti itu. Nah, menurut saya justru itu harus ada satu orang yang menjadi pelopor ya, dalam apa ya, dalam sektor apa saja lah. Jadi emang harus ada yang ngomporin ya. Harus ada yang ngomporin. Baik. Oke. Pertanyaan selanjutnya tadi karir kita udah ngomongin, pendidikan juga udah. Selanjutnya Pak, sebelum jadi direktur SMA, Bapak kan pasti memperhatikan ya direktorat SMA ini seperti apa. Nah, akhirnya setelah terjun ke menjadi direktur SMA, tantangan pendidikan SMA tuh menurut Bapak sekarang seperti apa Pak? Ya, yang pertama kan begini ya, saya tidak secara khusus sebenarnya memperhatikan direktorat SMA. Karena saya di Sekretariat Direktorat Jenderal itu melayani semua. Jadi karena saya pada saat ditarik masuk ke Sekretariat Direktorat Jenderal itu kan di bagian hukum, tata laksana dan kepegawaian. Jadi semua urusan terkait regulasi, kepegawaian, organisasi baik direktorat SMA, direktorat yang lain juga itu kan saya jadi tahu gitu. Jadi tahu. Bahkan termasuk juga tidak hanya di pusat kita direktorat, sekretariat itu membawahi juga 34 UPT kita di 34 provinsi. Pada saat BP PAUD belum bergabung ya. Ditambah dengan bergabungnya BP PAUD kita jadi ketambah 29. Jadi ada 69 satker di sekretariat itu yang harus dilayani lah kira-kira seperti itu. Nah, cuman yang agak menarik menurut saya dari direktur SMA ini adalah
Dari segi sasaran sekolah misalnya ya, SMA ini lebih dalam tanda petik beruntung. Oh, iya. Karena kan hanya mengurusi SMA yang tersebar di 30 provinsi, dan secara jumlah kita jauh lebih kecil ketimbang SD. Dan SD jauh lebih banyak. Ya, SD, SMP selain jumlahnya lebih banyak, kan juga tersebar sampai ke daerah ke pelosok-pelosok. Nah, SMA menurut saya itu menjadi lebih dalam tanda petik ya menjadi lebih ringan ya, karena dari segi geografis tidak sesulit SD maupun SMP. Dari segi jumlah sekolah yang harus dilayani juga tidak sebesar SD SMP. Nah, tapi menurut saya ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita di Direktorat SMA. Salah satu tujuan atau bahkan tujuan utama dari pendidikan SMA ini adalah menyiapkan peserta didik lulusannya itu masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, data kita hari ini, data kita yang dirilis secara resmi oleh Pusdatin dan juga Direktorat Jenderal Dikti, ternyata lulusan SMA yang melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi itu kurang dari separuh. Oh iya. Kurang dari separuh. Angkanya itu sekitar 42, sekian persen. Oh. Artinya kan begini nih, ada sesuatu yang harus lebih disiapkan lagi oleh Direktorat SMA ya, supaya ini anak-anak ini nanti memang lanjut kan gitu. Ini kan beda kita dengan SMK ya. Kalau SMK kan mereka memang tidak prioritas untuk kuliah. Iya. Nah, ini yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri dari Direktorat SMA ya. Kita di satu sisi diuntungkan dalam tanda petik ya, sasaran kita tidak terlalu besar. Dari segi geografis kita tidak sesulit direktorat lain ya. Tapi yang menjadi misi besar kita dan ini saya kira menyumbang pengembangan SDM Indonesia secara umum ini kan justru titik poinnya itu dari SMA. Semakin banyak anak-anak lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi, ini kan teorinya kan kita lebih yakin bahwa nanti mereka akan lebih siap untuk bersaing. Di proses selanjutnya lah dalam kehidupan nyata sehari-hari kan gitu. Berarti itu ya tantangan. Ini tantangan menurut saya itu. Tantangannya itu ya. Untuk menyiapkan siswa-siswa SMA ini untuk lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ya. Baik. Kemudian ini kan masih pandemi, masih corona masih ada, virus masih ada. Pembelajaran di masa pandemi saat ini Pak, terkait dengan learning loss. Kemudian banyak yang menganggap juga pembelajaran virtual itu tidak efektif. Nah, ini bagaimana Pak menurut Bapak? Ya. Yang pertama learning loss ya. Saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian ya, teman SMA dimanapun berada, bahwa learning loss itu nyata. Learning loss itu bukan suatu dalam tanda petik ketakutan yang sebenarnya nggak ada gitu ya. Itu nyata. Teman-teman SMA ya yang misalnya katakanlah Bapak dan Ibu guru pasti merasakan betapa sulitnya menyampaikan materi kepada siswanya dalam kondisi sekarang. Demikian juga siswanya pasti akan kesulitan untuk menyerap informasi mata pelajaran yang disampaikan oleh guru-gurunya dalam kondisi sekarang ini, di mana kita tidak boleh tatap muka. Nah, di mana kita memiliki keterbatasan ya, untuk daerah tertentu kan ada keterbatasan infrastruktur internet ya. Ada daerah yang kalau kita mau nyari sinyal aja itu harus ke satu tempat tertentu gitu ya. Harus naik pohon. Kalau itu ya naik pohon, kita tandai ya, nggak juga naik pohon sih. Tapi kita di sini ini sinyalnya bagus. Bagus di situ. Dikasih tanda apalah. Nah, itu orang-orang ngumpul tuh di situ gitu. Macam-macam. Nah, kendala-kendala seperti itu yang kemudian menyebabkan yang kemudian kita kenal dengan istilah learning loss itu. Jadi kualitas pembelajaran menjadi otomatis menurun, termasuk juga menurunnya kompetensi siswa kita. Bahkan dari kajian dari yang dilakukan oleh Balitbank ya, kita pernah dapat rilisnya, ada sejumlah kompetensi yang tadinya sudah dikuasai oleh siswa itu menjadi berkurang, menjadi hilang bahkan itu loh. Karena itu tadi, karena lebih pembelajarannya sekarang tuh kan tidak dilakukan secara normal. Nah, upaya kita melakukan istilahnya sekarang ya dengan adanya SKB 4 Menteri untuk daerah yang zona masuk zona 3, 2 dan 1 level ya, level 3, 2 dan 1 itu kan sudah dibolehkan untuk menggelar tatap muka terbatas dengan prokes yang ketat. Nah, namun jangan lupa ya sebelum itu diterapkan kan baru dalam pekan-pekan ini kita. Jauh sebelumnya kan kita sudah ketinggalan banyak ini. Iya. 1,5 tahun lah kita sudah kehilangan ya, waktu pada saat COVID-19 ini masuk melanda Indonesia ya. Nah, Mas Menteri sendiri sudah berjuang kurang lebih selama 8 bulan untuk meyakinkan Pemda, meyakinkan sekolah bahwa sudah saatnya kita menggelar pembelajaran tatap muka.
Tapi kan kita juga tidak bisa ini kan. Memaksa ya. Ya, karena sekali lagi memang prinsipnya pembelajaran tatap muka itu kita tidak memaksa. Jadi hak orang tua maupun siswa itu untuk memilih mau ikut PTM atau mau tetap belajar dari rumah itu merupakan pilihan bagi orang tua. Kan. Ya. Karena memang yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, kesehatan dan itu prinsipnya ya. Jadi pembelajaran di masa pandemi itu adalah prinsipnya itu dua, kesehatan dan keselamatan peserta didik, tenaga pendidikan dan seluruh warga sekolah. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Tadi terkait yang kebijakan 4 menteri, kemudian bagaimana cara meyakinkan Pemda untuk membuka pembelajaran tatap muka. Dukungan dari Direktorat SMA sendiri Pak sejauh ini dalam kebijakan PTM ini itu bagaimana Pak? Ya. Kalau untuk mendukung PTM terbatas ya sebenarnya Direktorat SMA sudah melakukan banyak hal ya. Saya sebutkan saja lah barangkali kan kita memiliki e-modul ya. Yeah. Nah e-modul ini adalah sejumlah modul yang kita rancang, kita siapkan untuk bisa digunakan oleh guru maupun siswa yang belajar dari rumah. Nah, jadi tidak harus ketinggalan mata pelajaran sebenarnya. Nah bagi daerah-daerah tertentu yang tidak bisa akses komputer, misalnya tidak bisa akses internet misalnya, kita mendistribusikan flash disk yang isinya itu e-modul itu. Ya e-modul itu sebenarnya itu kan. Nah, namun kan tentu saja flash disk itu nggak bisa dibaca tanpa adanya sarana penukang, ada device-nya kan, nah seperti itu. Nah, ini juga mungkin kendala tersendiri bagi daerah tertentu khususnya. Nah, namun dari pantauan kita untuk ketersediaan sarana komputer sih di mayoritas SMA sebenarnya sudah memiliki. Meskipun dengan variasi jumlah ya, ada yang mungkin di bawah 15, ada yang di bawah 10, bahkan ada di atas 20. Tapi paling tidak ini membantu bagi kawan-kawan di sahabat SMA, teman SMA kita, baik guru maupun siswa untuk tetap berproses dalam proses belajar mengajarnya. Yang juga tidak kalah penting saya kira tim kami di Direktorat juga sudah menyiapkan pelatihan ini melalui KKG, melalui MGMP dan kepala sekolahnya, pemanfaatan terkait kurikulum darurat. Okay. Nah ini kan kita menyiapkan juga ada opsi ya, ada pilihan. Sekolah boleh menerapkan kurikulum murni penuh ya, K13 atau menggunakan kurikulum darurat yang memang dirancang untuk dilaksanakan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Jadi semuanya ada pada pilihan itu ada pada sekolah. Artinya apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Merdeka Belajar ini kan sebenarnya sudah terimplementasi. Dalam hal penggunaan kurikulum misalnya, yang monggo sekolah mau lebih nyaman menggunakan kurikulum yang mana. Jadi sekolah bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan, ya, bisa menyesuaikan. Baik, wah ini pembicaraan kita dari dari karir Bapak, dari jenjang pendidikan sampai ke PTM nih lumayan seru nih Pak. Oke, sebelum ditutup Pak, ini kita mau main games kecil Pak, games sedikit. Ini namanya This or That atau bahasa Indonesia ini atau itu. Jadi nanti ada 2 pilihan, Bapak harus milih salah satu. Karena hidup nggak boleh nggak milih. Nggak boleh Pak, harus milih salah satu. Oke, mulai Pak ya. Bubur ayam diaduk atau enggak diaduk? Diaduk dong. Diaduk ya Pak. Ya. Biar lebih berasa. Merata. Kalau saya enggak diaduk sih Pak. kita beda nih. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Ya. Sehari berapa gelas Pak? Saya batasi kalau kopi. Oh, dibatasi tetap batasi. Ya. Saya enggak juga harus sekian gelas ya, tapi saya tahu kapan saya harus berhenti ngopi. Misalnya ini sudah dibikinkan udah 2 kali atau 3 kali. Pak kopi lagi? Enggak. Artinya kontrol tetap di kita. Tetap ada kontrol ya Pak ya. Bukan yang maniak kopi yang harus ngopi gitu. Enggak juga. Baik. Pagi atau malam? Pagi. Ya. Berarti tipe morning person ya Pak ya? Ya, kita harus selalu semangat di pagi hari. Betul. Ya. Oh ini karena tadi Bapak masuk yang bukan SMA, tapi ini misalkan Bapak SMA, IPS atau IPA? IPS ya Pak? Ya. Lebih seru Pak? Lebih seru, lebih apa ya? Justru menurut saya IPS itu banyak peluang yang bisa kita masuki. Diambil, iya. Betul. Kalau eksak kan terbatas itu kan, dokteran, teknik kan. Menurut saya loh ya. Sorry buat sahabat SMA yang IPA ya. Ini cuma pilihan ya? Iya. Oke. Kalau Bapak masih sekolah, Bapak milih PJJ atau PTM? PTM dong. PTM ya Pak? Biar ketemu teman-teman ya Pak? Biar lebih seru. Termasuk ini ya buat sebagian sahabat teman SMA ya. Kita pernah ke Lampung waktu itu mengunjungi beberapa sekolah. Kita tanya, adik-adik lebih suka PTM atau BDR? PTM Pak.
Alasannya apa? Tiap-tiap anak beda-beda alasannya. Tapi ada satu yang menurut saya sangat polos dan itu justru paling jujur gitu ya. Kalau PTM Pak dapat uang jajan. Betul. Ya. Tapi ada juga menurut saya ada benarnya ya. Mereka pada saat kita tanya ada hambatan nggak pada saat BDR gitu belajar di rumah. Ternyata memang banyak. Ya. Jadi gangguan tuh banyak. Yang menurut kita loh, oh iya juga ternyata gitu. Satu misalnya diganggu apa? Ini Pak sering disuruh cuci piring. Iya. Ya baru lagi nih cuci piring dulu gitu kan, cuci piring misalnya kan. Kedua diganggu hewan peliharaan, terutama anak putri ya. Kan umumnya tuh suka punya kucing nih. Nah lagi fokus tiba-tiba datang nih. Nah manja-manja minta ini kan mengganggu konsentrasi sebenarnya gitu loh. Nah belum lagi itu tentu saja ya adanya suasana bosan. Sehingga anak-anak tuh ya namanya kita belajar kan butuh fokus ya. Manakala kebosanan tuh lebih dominan saya kira sulit anak-anak kita untuk belajar. Karena itu kami sangat mendukung ya PTM terbatas ini bisa segera kita laksanakan. Tentu saja itu tadi ya dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan itu. Dan juga harus dipastikan bahwa sekolah kita yang akan menggelar PTM terbatas itu sudah mengisi daftar periksa itu. Yeah. Sudah checklist semua. Jangan ada satu item pun yang ternyata belum ada tapi kita sudah gelar PTM. Itu terlalu berisiko. Baik. Ya. Baik. Itu dia tadi Pak. Terima kasih Pak Anton sama-sama. Ya. Atas waktunya dan tadi berbagi inspirasi dari kisahnya dari mungkin mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari teman SMA. Ya, mudah-mudahan. Baik. Itu dia teman SMA tadi obrolan kita bersama dengan. Saya mau nambah satu lagi mungkin ya buat boleh, teman SMA dimanapun berada, khususnya ini buat anak-anak kita, anak-anak saya yang saat ini masih berstatus pelajar atau siswa SMA. Ada satu prinsip barangkali yang ingin saya bagikan buat kalian semua, bahwa dalam hidup ini kalau saya pribadi kalau ditanya apa prinsip Bapak, prinsip saya tuh saya selalu berbuat baik kepada siapapun dan tanpa menunggu orang lain dulu berbuat baik dengan kita. Kita harus mendahului siapapun untuk berbuat baik. Apakah nanti orang itu akan membalas atau tidak itu urusan yang di atas. Jadi intinya jangan menunggu orang lain dulu berbuat baik baru kita balas. Jangan menunggu orang lain berubah dulu kita mau merubah diri kita sendiri. Perubahan harus kita yang mengendalikan, mengontrolnya. Saya kira itu. Ya, jadi harus kita yang mulai ya Pak? Ya harus kita yang mulai. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Anton atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik teman SMA, sekian mungkin podcast dari Cerita SMA episode kali ini. Jangan lupa tunggu terus episode-episode selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru dan membahas hal-hal yang lain. Kemudian jangan lupa di follow juga akun media sosial Direktorat SMA yang lain agar kalian tidak ketinggalan informasi ataupun pengumuman penting dari Direktorat SMA. Baik, itu saja mungkin. Sampai jumpa di Cerita SMA berikutnya. Cerita kamu, cerita kita semua ada di Cerita SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.